Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yosina Sehuat. Dengan video pembelajaran kali ini, dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara jumlah arus dengan jumlah zat yang teroksidasi dalam elektrolisis. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui hubungan antara jumlah arus dan jumlah zat yang teroksidasi dalam elektrolisis, sebenarnya apa itu ya elektrokimia dan elektrolisis? Nah teman-teman, elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik di dalam sel. Sel elektrokimia merupakan suatu sel yang terdiri dari dua elektrode dan larutan elektrolit. Sel elektrokimia terdiri dari dua macam sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Ingat ya teman-teman, sel elektrokimia terdiri dari dua macam sel, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Teman-teman, elektrolisis merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, dan reaksi tidak berlangsung secara spontan, karena sel elektrolisis merupakan rangkaian dua elektrode yaitu katode dan anode yang dicelupkan dalam larutan elektrolit dan dilengkapi sumber arus listrik. Nah teman-teman, prinsip kerja sel elektrolisis yaitu katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Teman-teman, kita juga perlu mengetahui reaksi yang terjadi pada setiap elektroda, yaitu tergantung pada jenis kation dan anion. Nah, kation akan selalu tereduksi pada katoda dan anion akan dioksidasi pada anoda. Teman-teman, reaksi di anoda bergantung pada jenis anion dan elektroda. Jika elektroda inert dan anion berupa sisa asam oksidasi, akan dihasilkan gas dari oksidasi air dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 2H2O liquid menghasilkan 4H+ aquos ditambah O2 gas tambah 4 elektron minus. Jika anion berupa sisa asam lain juga akan terbentuk gas dari oksidasi anion tersebut. Namun jika elektroda bukan inert, selain dari platina, Au dan C, maka elektroda akan teroksidasi. Teman-teman, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau yang sering disebut sebagai reaksi dari penggabungan oksigen. Nah teman-teman, untuk kita dapat mengetahui hubungan antara jumlah zat dan jumlah arus, nah teman masih ingat tentang hukum Faraday? Nah teman-teman, Michael Faraday adalah ahli kimia fisika yang mempelajari aspek kuantitatif dari elektrolisis. Ia menemukan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektrode dengan jumlah listrik yang digunakan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam dua hukum Faraday. Di dalam reaksi reduksi dan oksidasi pada elektrolisis terjadi transfer elektron. Nah, contoh pada reaksi reduksi Cu2+ dan ion Cu2+ dalam lelehan menerima arus listrik atau elektron dari luar untuk dapat membentuk Cu dalam wujud solid. Nah teman-teman, dalam hukum Faraday juga dikatakan untuk menghasilkan 1 mol logam Cu diperlukan 2 mol elektron. Dan untuk menghasilkan 2 mol logam Cu diperlukan 4 mol elektron. Dan untuk menghasilkan 3 mol logam Cu diperlukan 6 mol elektron. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday. Dan 1 mol elektron atau 1 Faraday mengandung muatan listrik sebanyak 96.500 coulomb. Nah, dapat disimpulkan untuk menghasilkan 1 mol logam Cu diperlukan muatan listrik 2 kali 96.500 coulomb. Dan untuk menghasilkan 2 mol logam Cu diperlukan muatan listrik 4 kali 96.500 coulomb. Nah, untuk menghasilkan 3 mol logam Cu diperlukan muatan listrik sebanyak 6 kali 96.500 coulomb. Nah teman-teman, jadi muatan listrik yang dibutuhkan berbanding lurus dengan mol elektron dan dapat dirumuskan sebagai berikut.
Q sama dengan N kali F. Dengan keterangan N adalah jumlah mol elektron, F adalah muatan listrik per 1 mol. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas tadi, dapat kita kaitkan hubungan antara massa zat atau jumlah zat yang terbentuk pada elektrode dengan jumlah arus listrik yang digunakan yang disebut dengan hukum Faraday 1, yaitu massa zat atau jumlah zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa massa zat atau G yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan jumlah mol elektron, sementara jumlah mol berbanding lurus dengan muatan listrik dalam elektron. Jadi, dapat disimpulkan massa zat sama dengan muatan listrik di dalam elektron, G sama dengan Q. Dengan Q menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik kawat jika arus listrik atau I ampere melewati selama T detik. Maka secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan I kali T, dengan I arus listrik, ampere, dan T waktu dalam satuan detik. Nah, teman-teman, kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 A atau ampere. Nah, teman-teman, kita ketahui AR dari Ca yaitu 40. Kita jawab yaitu massa Ca atau kalsium yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus GCa yang kita ketahui G yaitu massa zat yang dihasilkan dalam gram sama dengan I kali T. I itu adalah kuat arus listrik dan T adalah waktu dengan satuan detik dikalikan massa ekuivalen dari kalsium. Nah, teman-teman, diketahui I atau kuat arus listrik yaitu 10 dan T selama 1 jam. Nah, 1 jam itu 3.600 sekon. Setengah reaksi reduksi kalsium pada elektrolisis Ca2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Ca, sehingga massa ekuivalen dari Ca ini sama dengan atom relatif Ca dibagi dengan perubahan bilox Ca, sama dengan gram mol pangkat minus 1 per 2. Maka massa ekuivalen dari kalsium sama dengan 20 gram mol pangkat minus 1. GCa atau massa zat yang dihasilkan dari kalsium ini sama dengan I kali T per F, yaitu kita ketahui 10 ampere, T 3.600 sekon per F adalah tetapan konstanta Faraday yaitu 96.500 mol pangkat minus 1 dikalikan dengan 20 gram mol pangkat minus 1. Nah, dihasilkan yaitu GCa, massa zat yang dihasilkan dari kalsium yaitu 7,461 gram. Soal yang kedua yaitu sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dari larutan AgNO3 jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan AlCl3. Berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Nah, teman-teman, diketahui atom relatif atau AR dari Ag yaitu 108 dan AR dari aluminium yaitu 27. Di sini dijawab massa aluminium dapat dihitung dengan rumus GAL atau massa zat hasil dari aluminium dibahagi dengan GAG atau massa zat hasil dari Ag sama dengan massa ekuivalen aluminium atau Al dibagi dengan massa ekuivalen dari Ag. Diketahui massa zat yang dihasilkan dari Ag yaitu 1,56 gram dan setengah reaksi reduksi Al dan Ag, Al 3+ ditambah dengan 3 elektron min
menghasilkan Al, sehingga massa ekivalen dari Al sama dengan atom relatif dari Al per perubahan Billogs dari Al. Nah, massa ekivalen Al sama dengan 27 gram mol pangkat minus 1 per 3 sama dengan 9 gram mol pangkat minus 1. Untuk Ag plus tambah elektron min menghasilkan Ag, sehingga massa ekivalen dari Ag sama dengan atom relatif Ag per perubahan Billogs dari Ag. Massa ekivalen Ag sama dengan 108 gram mol pangkat minus 1 per 1 sama dengan 100 gram mol pangkat minus 1. Nah, massa saat yang dihasilkan dari Al 1,56 gram sama dengan 9 gram mol pangkat minus 1 bahagi 1,08 gram mol pangkat minus 1. Jadi, massa saat yang dihasilkan dari Al sama dengan 9 per 108 dikalikan 1,56 gram sama dengan 0,13 gram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.